Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Kemudian, pada pagi harinya, Sang Bagawa merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, pergi ke Sawati untuk menerima dana makanan. Kemudian sejumlah biku mendatangi Yang Mulia Ananda dan berkata kepadanya, Teman Ananda, telah lama sejak kami mendengar dhamma dari mulut Sang Bagawa. Baik sekali jika kami dapat mendengar khotbah demikian, teman Ananda. Kalau begitu, silahkan para mulia pergi ke pertapaan Brahmana Ramaka. Mungkin kalian akan mendengarkan khotbah dhamma dari mulut Sang Bagawa sendiri. Baik, teman. Mereka menjawab. Kemudian, ketika Sang Bagawa telah menerima dana makanan di Sawati dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan ia berkata kepada Yang Mulia Ananda, Ananda, mari kita pergi ke Taman Timur, ke istana ibunya Migara, untuk melewatkan hari. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Ananda menjawab. Kemudian Sang Bagawa pergi bersama Yang Mulia Ananda ke Taman Timur, istana ibunya Migara, untuk melewatkan hari. Kemudian, pada malam harinya, Sang Bagawa bangkit dari meditasi dan berkata kepada Yang Mulia Ananda, Ananda, mari kita pergi ke pemandian timur, untuk mandi. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Ananda menjawab. Kemudian Sang Bagawa pergi bersama Yang Mulia Ananda ke pemandian timur untuk mandi. Ketika beliau telah selesai, beliau keluar dari air dan berdiri dengan mengenakan satu jubah mengeringkan badannya. Kemudian Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, Yang Mulia, pertapaan Brahmana Ramaka ada di dekat sini. Pertapaan itu indah dan menyenangkan. Yang Mulia, baik sekali jika Sang Bagawa pergi ke sana demi belas kasihnya. Sang Bagawa menyetujui dengan berdiam diri. Kemudian Sang Bagawa pergi menuju pertapaan Brahmana Ramaka. Pada saat itu sejumlah biku sedang duduk bersama di pertapaan itu mendiskusikan dhamma. Sang Bagawa berdiri di luar pintu menunggu diskusi mereka berakhir. Ketika beliau mengetahui bahwa diskusi itu telah berakhir, beliau berdehem dan mengetuk, dan para biku membuka pintu untuk beliau. Sang Bagawa masuk, duduk di tempat duduk yang telah disediakan, dan berkata kepada para biku, Para biku, apakah yang kalian diskusikan saat kalian duduk bersama di sini saat ini, dan apakah yang sedang kalian diskusikan yang terhenti? Yang Mulia, diskusi kami yang terhenti adalah tentang Sang Bagawa sendiri. Kemudian Sang Bagawa datang. Bagus, para biku, adalah selayaknya bagi kalian para anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, untuk duduk bersama dan mendiskusikan dhamma. Ketika kalian berkumpul bersama, para biku, kalian harus melakukan salah satu dari dua hal ini. Berdiskusi dhamma, atau mempertahankan keheningan mulia.
Para biku, ada dua jenis pencarian ini, pencarian mulia dan pencarian tidak mulia. Dan apakah pencarian tidak mulia? Di sini seorang yang tunduk pada kelahiran mencari apa yang juga tunduk pada kelahiran. Dengan dirinya tunduk pada penuaan, ia mencari apa yang juga tunduk pada penuaan. Dengan dirinya tunduk pada penyakit, ia mencari apa yang juga tunduk pada penyakit. Dengan dirinya tunduk pada kematian, ia mencari apa yang juga tunduk pada kematian. Dengan dirinya tunduk pada duka cita, ia mencari apa yang juga tunduk pada duka cita. Dengan dirinya tunduk pada kekotoran, ia mencari apa yang juga tunduk pada kekotoran. Dan apakah yang dikatakan sebagai tunduk pada kelahiran? Istri dan anak-anak tunduk pada kelahiran. Budak-budak laki-laki dan perempuan, kambing dan domba, unggas dan babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina, emas dan perak, adalah tunduk pada kelahiran. Perolehan-perolehan ini tunduk pada kelahiran. Dan seseorang yang terikat pada hal-hal ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dengan dirinya tunduk pada kelahiran, mencari apa yang juga tunduk pada kelahiran. Dan apakah yang dikatakan sebagai tunduk pada penuaan? Istri dan anak-anak tunduk pada penuaan. Budak-budak laki-laki dan perempuan, kambing dan domba, unggas dan babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina, emas dan perak, adalah tunduk pada penuaan. Perolehan-perolehan ini tunduk pada penuaan. Dan seseorang yang terikat pada hal-hal ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dengan dirinya tunduk pada penuaan, mencari apa yang juga tunduk pada penuaan. Dan apakah yang dikatakan sebagai tunduk pada penyakit? Istri dan anak-anak tunduk pada penyakit. Budak-budak laki-laki dan perempuan, kambing dan domba, unggas dan babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina adalah tunduk pada penyakit. Perolehan-perolehan ini tunduk pada penyakit. Dan seseorang yang terikat pada hal-hal ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dengan dirinya tunduk pada penyakit, mencari apa yang juga tunduk pada penyakit. Dan apakah yang dikatakan sebagai tunduk pada kematian? Istri dan anak-anak tunduk pada kematian. Budak-budak laki-laki dan perempuan, kambing dan domba, unggas dan babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina adalah tunduk pada kematian. Perolehan-perolehan ini tunduk pada kematian. Dan seseorang yang terikat pada hal-hal ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dengan dirinya tunduk pada kematian, mencari apa yang juga tunduk pada kematian. Dan apakah yang dikatakan sebagai tunduk pada duka cita? Istri dan anak-anak tunduk pada duka cita. Budak-budak laki-laki dan perempuan, kambing dan domba, unggas dan babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina adalah tunduk pada duka cita.
Perolehan-perolehan ini tunduk pada duka cita. Dan seseorang yang terikat pada hal-hal ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dengan dirinya tunduk pada duka cita, mencari apa yang juga tunduk pada duka cita. Dan apakah yang dikatakan sebagai tunduk pada kekotoran? Istri dan anak-anak tunduk pada kekotoran. Budak-budak laki-laki dan perempuan, kambing dan domba, unggas dan babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina, emas dan perak, adalah tunduk pada kekotoran. Perolehan-perolehan ini tunduk pada kekotoran. Dan seseorang yang terikat pada hal-hal ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dengan dirinya tunduk pada kekotoran, mencari apa yang juga tunduk pada kekotoran. Ini adalah pencarian tidak mulia. Dan apakah pencarian mulia? Di sini seseorang yang tunduk pada kelahiran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kelahiran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada penuaan, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penuaan, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada penyakit, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penyakit, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penyakit, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada kematian, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kematian, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kematian, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada duka cita, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada duka cita, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa duka cita, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada kekotoran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kekotoran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kekotoran, nibbana. Ini adalah pencarian mulia. Para bikku, sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga, dengan diriku yang tunduk pada kelahiran, mencari apa yang juga tunduk pada kelahiran, dengan diriku yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, aku mencari apa yang juga tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran. Kemudian aku merenungkan, mengapa, dengan diriku sendiri tunduk pada kelahiran, aku mencari apa yang juga tunduk pada kelahiran, mengapa, dengan diriku sendiri yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, aku mencari apa yang juga tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran. Bagaimana jika, dengan diriku sendiri tunduk pada kelahiran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kelahiran, aku mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, nibbana. Bagaimana jika, dengan diriku sendiri yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita,
dan kekotoran. Aku mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, nibbana. Kemudian, sewaktu aku masih muda, seorang pemuda berambut hitam memiliki berkah kemudaan dalam tahap kehidupan utama, walaupun ibu dan ayahku menginginkan sebaliknya dan menangis dengan wajah basah oleh air mata. Aku mencukur rambut dan janggutku, mengenakan jubah kuning, dan pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Setelah meninggalkan keduniawian, para biku, dalam mencari apa yang bermanfaat, mencari kondisi tertinggi dari kedamaian tertinggi, aku mendatangi Alara Kalama dan berkata kepadanya, "Teman Kalama, aku ingin menjalani kehidupan suci dalam dhamma dan disiplin ini." Alara Kalama menjawab, "Yang mulia boleh menetap di sini. Dhamma ini adalah sedemikian, sehingga seorang bijaksana dapat segera memasuki dan berdiam di dalamnya, menembus doktrin gurunya sendiri untuk dirinya sendiri melalui pengetahuan langsung. Aku dengan segera mempelajari dhamma itu. Sejauh hanya mengulangi dan melafalkan ajarannya melalui mulut, aku dapat mengatakan dengan pengetahuan dan kepastian, dan aku mengakui, aku mengetahui dan melihat, dan ada orang-orang lain yang juga melakukan demikian. Aku merenungkan, bukan hanya sekadar keyakinan saja, maka Alara Kalama menyatakan, dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung, aku masuk dan berdiam dalam dhamma ini. Alara Kalama pasti berdiam dengan mengetahui dan melihat dhamma ini. Kemudian aku mendatangi Alara Kalama dan bertanya, "Teman Kalama, dalam cara bagaimanakah engkau menyatakan bahwa dengan menembusnya untuk dirimu sendiri dengan pengetahuan langsung engkau masuk dan berdiam dalam dhamma ini?" Sebagai jawaban ia menyatakan landasan kekosongan. Aku merenungkan, bukan hanya Alara Kalama yang memiliki keyakinan, kegigihan, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Aku juga memiliki keyakinan, kegigihan, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Bagaimana jika aku berjuang untuk menembus dhamma yang dinyatakan oleh Alara Kalama bahwa ia telah masuk dan berdiam di dalamnya dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung? Aku dengan cepat memasuki dan berdiam dalam dhamma dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung. Kemudian aku mendatangi Alara Kalama dan bertanya, "Teman Kalama, apakah dengan cara ini engkau menyatakan bahwa engkau masuk dan berdiam dalam dhamma ini dengan menembusnya untuk dirimu sendiri dengan pengetahuan langsung?" Demikianlah, teman, adalah dengan cara ini, teman, bahwa aku juga masuk dan berdiam dalam dhamma ini dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung. Suatu keuntungan bagi kita, teman, suatu keuntungan besar bagi kita bahwa kita memiliki seorang mulia demikian bagi teman-teman kita dalam kehidupan suci.
Jadi Dhamma yang kunyatakan telah kumasuki dan berdiam di dalamnya dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung adalah juga Dhamma yang engkau masuki dan berdiam di dalamnya dengan menembusnya untuk dirimu sendiri dengan pengetahuan langsung. Dan Dhamma yang engkau masuki dan berdiam di dalamnya dengan menembusnya untuk dirimu sendiri dengan pengetahuan langsung adalah Dhamma yang kunyatakan telah aku masuki dan berdiam di dalamnya dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung. Jadi engkau mengetahui Dhamma yang ku ketahui, dan aku mengetahui Dhamma yang engkau ketahui. Sebagaimana aku, demikian pula engkau. Sebagaimana engkau, demikian pula aku. Marilah, teman, mari kita memimpin komunitas ini bersama-sama. Demikianlah Alara Kalama, guruku, menempatkan aku, muridnya, setara dengan dirinya dan menganugerahi diriku dengan penghormatan tertinggi. Tetapi aku berpikir, Dhamma ini tidak menuntun menuju kekecewaan, tidak menuntun menuju kebosanan, tidak menuntun menuju lenyapnya, tidak menuntun menuju kedamaian, tidak menuntun menuju pengetahuan langsung, tidak menuntun menuju nibbana, tetapi hanya menuntun menuju kemunculan kembali dalam landasan kekosongan. Karena tidak puas dengan Dhamma itu, aku pergi dan meninggalkan tempat itu. Masih dalam pencarian, para bhikkhu, terhadap apa yang bermanfaat, mencari kondisi tertinggi dari kedamaian tertinggi, aku mendatangi Udaka Ramaputta dan berkata kepadanya, "Teman, aku ingin menjalani kehidupan suci dalam Dhamma dan disiplin ini." Udaka Ramaputta menjawab, "Yang mulia boleh menetap di sini. Dhamma ini adalah sedemikian sehingga seorang bijaksana dapat segera memasuki dan berdiam di dalamnya, menembus doktrin gurunya sendiri untuk dirinya sendiri melalui pengetahuan langsung." Aku dengan segera mempelajari Dhamma itu, sejauh hanya mengulangi dan melafalkan ajarannya melalui mulut, aku dapat mengatakan dengan pengetahuan dan kepastian, dan aku mengakui, aku mengetahui dan melihat, dan ada orang-orang lain yang juga melakukan demikian. Aku merenungkan, bukan hanya sekadar keyakinan saja, maka Rama menyatakan, dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung, aku masuk dan berdiam dalam Dhamma ini. Kemudian aku mendatangi Udaka Ramaputta dan bertanya, "Teman, dalam cara bagaimanakah Rama menyatakan bahwa dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung ia masuk dan berdiam dalam Dhamma ini?" Sebagai jawaban ia menyatakan landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Aku merenungkan, bukan hanya Rama yang memiliki keyakinan, kegigihan, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Aku juga memiliki keyakinan, kegigihan, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Bagaimana jika aku berjuang untuk menembus Dhamma yang dinyatakan oleh Rama bahwa ia telah masuk dan berdiam di dalamnya dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung? Aku dengan cepat masuk dan berdiam dalam Dhamma dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung. Kemudian, aku mendatangi Udaka Ramaputta dan bertanya, "Teman,
apakah dengan cara ini Rama menyatakan bahwa ia masuk dan berdiam dalam Dhamma ini dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung? Demikianlah, teman, adalah dengan cara ini, teman, bahwa aku juga masuk dan berdiam dalam Dhamma ini dengan menembusnya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung. Suatu keuntungan bagi kita, teman, suatu keuntungan besar bagi kita bahwa kita memiliki seorang mulia demikian bagi teman-teman kita dalam kehidupan suci. Jadi Dhamma yang dinyatakan oleh Rama telah ia masuki dan diami di dalamnya dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung adalah juga Dhamma yang engkau masuki dan diami di dalamnya dengan menembusnya untuk dirimu sendiri dengan pengetahuan langsung. Dan Dhamma yang engkau masuki dan diami di dalamnya dengan menembusnya untuk dirimu sendiri dengan pengetahuan langsung adalah Dhamma yang dinyatakan oleh Rama telah ia masuki dan diami di dalamnya dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Jadi engkau mengetahui Dhamma yang diketahui oleh Rama dan Rama mengetahui Dhamma yang engkau ketahui. Sebagaimana Rama, demikian pula engkau, sebagaimana engkau, demikian pula Rama. Marilah, teman, mari kita memimpin komunitas ini bersama-sama. Demikianlah Udaka Ramaputa, temanku dalam kehidupan suci, menempatkan aku dalam posisi seorang guru dan menganugerahi diriku dengan penghormatan tertinggi. Tetapi aku berpikir, Dhamma ini tidak menuntun menuju kekecewaan, menuju kebosanan, menuju lenyapnya, menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju nibbana, tetapi hanya menuju kemunculan kembali dalam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Karena tidak puas dengan Dhamma itu, aku pergi dan meninggalkan tempat itu. Masih dalam pencarian, para bhikkhu, terhadap apa yang bermanfaat, mencari kondisi tertinggi dari kedamaian tertinggi, aku mengembara secara bertahap melewati negeri Magadha hingga akhirnya aku sampai di Senanigama di dekat Uruwela. Di sana aku melihat sepetak tanah yang nyaman, hutan yang indah dengan aliran sungai yang jernih dengan pantai yang halus dan menyenangkan dan di dekat sana terdapat sebuah desa sebagai sumber dana makanan. Aku merenungkan, ini adalah sepetak tanah yang nyaman, ini adalah hutan yang indah dengan aliran sungai yang jernih dengan pantai yang halus dan menyenangkan dan di dekat sana terdapat sebuah desa sebagai sumber dana makanan. Ini akan membantu usaha seseorang yang bersungguh-sungguh untuk berusaha. Dan aku duduk di sana berpikir, ini akan membantu usaha. Kemudian, para bhikkhu, dengan diriku sendiri tunduk pada kelahiran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kelahiran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, nibbana. Aku mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, nibbana. Dengan diriku sendiri tunduk pada penuaan, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penuaan, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, nibbana. Aku mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, nibbana.
Dengan diriku sendiri, tunduk pada penyakit. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penyakit, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penyakit, nibbana. Aku mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penyakit, nibbana. Dengan diriku sendiri, tunduk pada kematian. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kematian, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kematian, nibbana. Aku mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kematian, nibbana. Dengan diriku sendiri, tunduk pada duka cita. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada duka cita, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa duka cita, nibbana. Aku mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa duka cita, nibbana. Dengan diriku sendiri, tunduk pada kekotoran. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kekotoran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kekotoran, nibbana. Aku mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kekotoran, nibbana. Pengetahuan dan penglihatan muncul padaku. Kebebasanku tidak tergoyahkan. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Sekarang tidak ada lagi penjelmaan makhluk yang baru. Aku merenungkan. Dhamma ini yang telah kucapai sungguh mendalam, sulit dilihat dan sulit dipahami, damai dan luhur, tidak dapat dicapai hanya dengan penalaran, halus, untuk dialami oleh para bijaksana. Tetapi generasi ini menyenangi keduniawian, bergembira dalam keduniawian, bersukacita dalam keduniawian. Adalah sulit bagi generasi demikian untuk melihat kebenaran ini, yaitu, kondisionalitas spesifik, kemunculan bergantungan. Dan adalah sulit untuk melihat kebenaran ini, yaitu, tenangnya segala bentukan, lepasnya segala perolehan, hancurnya ketagihan, kebosanan, lenyapnya nibbana. Jika aku harus mengajarkan Dhamma, orang-orang lain tidak akan memahamiku, dan itu akan melelahkan dan menyusahkan bagiku. Setelah itu muncullah padaku secara spontan syair-syair ini yang tidak pernah didengar sebelumnya. Cukuplah dengan mengajarkan Dhamma yang bahkan ku ketahui sulit untuk dicapai, karena tidak akan pernah dilihat oleh mereka yang hidup dalam nafsu dan kebencian. Mereka yang tenggelam dalam nafsu, terselimuti dalam kegelapan, tidak akan pernah melihat Dhamma yang mendalam ini yang mengalir melawan arus duniawi, halus, dalam, dan sulit dilihat. Dengan pertimbangan demikian, batinku lebih condong pada tidak melakukan apa-apa daripada mengajarkan Dhamma. Kemudian, para bikku, Brahma Sahampati dengan pikirannya mengetahui pikiranku dan ia mempertimbangkan. Dunia akan musnah, dunia akan binasa, karena pikiran Sang Tathagata, yang sempurna dan tercerahkan sempurna, lebih condong pada tidak berbuat apa-apa daripada mengajarkan Dhamma. Kemudian secepat seorang kuat merentangkan lengannya yang tertekuk, atau menekuk lengannya yang terrentang, Brahma Sahampati lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapanku. Ia merapikan jubah atasnya di satu bahunya,
dan merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepadaku, dan berkata, "Yang mulia, sudilah Sang Bagawa mengajarkan Dhamma, sudilah yang sempurna mengajarkan Dhamma." Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang tersia-sia karena tidak mendengarkan Dhamma, akan ada di antara mereka yang akan memahami Dhamma. Brahma Sahampati berkata demikian, dan kemudian ia berkata lebih lanjut, "Di Magadha telah muncul hingga sekarang ajaran tidak murni yang diajarkan oleh mereka yang masih ternoda. Bukalah pintu menuju tanpa kematian, biarkan mereka mendengar Dhamma yang ditemukan oleh yang tanpa noda." Bagaikan seseorang yang berdiri di sebuah puncak gunung dapat melihat ke bawah, orang-orang di segala penjuru, maka, oh yang bijaksana, yang maha melihat, naiklah ke istana Dhamma sudilah yang tanpa duka cita mengamati keturunan manusia ini, diliputi oleh duka cita, dikuasai oleh kelahiran dan usia tua. Bangkitlah, pahlawan pemenang, pemimpin pengembara, yang tanpa kewajiban, dan mengembaralah di dunia. Sudilah Sang Bagawa mengajarkan Dhamma, akan ada di antara mereka yang dapat memahami Dhamma. Kemudian aku mendengarkan permohonan Brahma, dan demi belas kasih kepada makhluk-makhluk aku memeriksa dunia dengan mata Buddha. Dengan memeriksa dunia dengan mata Buddha, aku melihat makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka dan dengan banyak debu di mata mereka, dengan indria tajam dan dengan indria tumpul, dengan kualitas-kualitas baik dan dengan kualitas-kualitas buruk, mudah diajar dan sulit diajar, dan beberapa yang berdiam melihat dengan takut pada kejahatan dan pada dunia lain. Bagaikan dalam sebuah kolam seroja biru, atau merah, atau putih, beberapa seroja lahir dan tumbuh dalam air, berkembang dalam air, tanpa keluar dari air, dan beberapa seroja lain lahir dan berkembang dalam air, dan berdiam di permukaan air, dan beberapa seroja lainnya lahir dan berkembang dalam air, keluar dari air, dan berdiri dengan bersih, tidak dibasahi oleh air. Demikian pula, dengan memeriksa dunia ini dengan mata Buddha, aku melihat makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka dan dengan banyak debu di mata mereka, dengan indria tajam dan dengan indria tumpul, dengan kualitas-kualitas baik dan dengan kualitas-kualitas buruk, mudah diajar dan sulit diajar, dan beberapa yang berdiam melihat dengan takut pada kejahatan dan pada dunia lain. Kemudian aku menjawab Brahma Sahampati dalam syair ini. Terbukalah bagi mereka pintu menuju tanpa kematian, semoga mereka yang memiliki telinga menunjukkan keyakinan mereka, karena berpikir akan menyusahkan, oh Brahma, aku tidak membabarkan Dhamma yang halus dan luhur. Kemudian Brahma Sahampati berpikir, Sang Bagawa telah memenuhi permohonanku untuk mengajarkan Dhamma. Dan setelah memberi hormat kepadaku, dengan aku tetap di sisi kanannya, ia seketika lenyap dari sana. Aku merenungkan, kepada siapakah pertama kali aku mengajarkan Dhamma, siapakah yang akan memahami Dhamma ini dengan cepat. Kemudian aku berpikir, Alara Kalama bijaksana, cerdas, dan dapat melihat, ia telah lama memiliki sedikit debu di matanya.
bagaimana jika aku mengajarkan Dhamma pertama kali kepada Alara Kalama? Ia akan memahaminya dengan cepat. Kemudian para dewa mendatangiku dan berkata, Yang mulia, Alara Kalama meninggal dunia 7 hari yang lalu. Dan pengetahuan dan penglihatan muncul padaku, Alara Kalama meninggal dunia 7 hari yang lalu. Aku berpikir, kerugian Alara Kalama sungguh besar. Jika ia mendengarkan Dhamma ini, ia akan memahaminya dengan cepat. Aku merenungkan, kepada siapakah pertama kali aku mengajarkan Dhamma, siapakah yang akan memahami Dhamma ini dengan cepat. Kemudian aku berpikir, Udaka Ramaputa bijaksana, cerdas, dan dapat melihat, ia telah lama memiliki sedikit debu di matanya. Bagaimana jika aku mengajarkan Dhamma pertama kali kepada Udaka Ramaputa? Ia akan memahaminya dengan cepat. Kemudian para dewa mendatangiku dan berkata, Yang mulia, Udaka Ramaputa meninggal dunia kemarin malam. Dan pengetahuan dan penglihatan muncul padaku, Udaka Ramaputa meninggal dunia kemarin malam. Aku berpikir, kerugian Udaka Ramaputa sungguh besar. Jika ia mendengarkan Dhamma ini, ia akan memahaminya dengan cepat. Aku merenungkan, kepada siapakah pertama kali aku mengajarkan Dhamma? Siapakah yang akan memahami Dhamma ini dengan cepat? Kemudian aku berpikir, para biku dari kelompok 5 yang melayaniku, sewaktu aku menjalani usahaku telah sangat membantu. Bagaimana jika aku mengajarkan Dhamma pertama kali kepada mereka? Kemudian aku berpikir, di manakah para biku dari kelompok 5 itu menetap, dan dengan mata dewa, yang murni dan melampaui manusia, aku melihat bahwa mereka sedang menetap di Benares di Taman Rusa di Isipatana. Kemudian, para biku, ketika aku telah menetap di Uruwela selama yang aku inginkan, aku melakukan perjalanan secara bertahap menuju Benares. Antara gaya dan tempat pencerahan, Ajiwaka Upaka melihatku dalam perjalanan itu dan berkata, Teman, indriamu cerah, warna kulitmu bersih dan cemerlang. Di bawah siapakah engkau meninggalkan keduniawian, teman? Siapakah gurumu? Dhamma siapakah yang engkau anut? Aku menjawab Ajiwaka Upaka dalam syair. Aku adalah seorang yang telah melampaui segalanya, pengenal segalanya, tidak ternoda di antara segalanya, meninggalkan segalanya, terbebaskan dalam lenyapnya keinginan. Setelah mengetahui semua ini bagi diriku, siapakah yang harus kutunjuk sebagai guru? Aku tidak memiliki guru, dan seseorang yang setara denganku tidak ada di segala alam bersama dengan semua dewanya, karena aku tidak memiliki siapapun yang dapat menandingiku. Aku adalah yang sempurna di dunia ini. Aku adalah guru tertinggi. Aku sendiri adalah seorang yang tercerahkan sempurna, yang api-apinya telah padam. Aku pergi sekarang menuju kota Kasi untuk memutar roda Dhamma. Dalam dunia yang telah buta aku pergi untuk menabuh tambur tanpa kematian. Dengan pengakuanmu, teman, engkau pasti adalah pemenang segalanya. Para pemenang adalah mereka yang sepertiku yang telah memenangkan penghancuran noda-noda,
aku telah menaklukkan segala kondisi jahat, oleh karena itu, upaka, aku adalah pemenang. Ketika ini dikatakan, Ajiwaka Upaka berkata, semoga demikian, teman. Dengan menggelengkan kepala, ia berjalan melalui jalan kecil dan pergi. Kemudian, para bikku, dengan berjalan secara bertahap, aku akhirnya sampai di Benares, Taman Rusa di Isipatana, dan aku mendekati para bikku dari kelompok 5. Dari jauh para bikku melihatku mendekat, dan mereka sepakat. Teman-teman, telah datang petapa Gotama yang hidup dalam kemewahan, yang telah meninggalkan usahanya, dan kembali kepada kemewahan. Kita tidak perlu memberi hormat kepadanya, atau bangkit menyambutnya, atau menerima mangkuk dan jubah luarnya. Tetapi sebuah tempat duduk boleh disediakan untuknya. Jika ia menginginkan, ia boleh duduk. Akan tetapi, ketika aku mendekat, para biku itu tidak dapat mempertahankan kesepakatan mereka. Salah seorang datang menyambutku dan mengambil mangkuk dan jubah luarku, yang lain menyiapkan tempat duduk, dan yang lain lagi menyediakan air untuk membasuh kakiku. Akan tetapi mereka menyapaku dengan nama dan sebagai teman. Kemudian aku memberitahu mereka, para biku, jangan menyapa sang Tathagata dengan nama dan sebagai teman. Sang Tathagata adalah seorang yang sempurna, seorang yang tercerahkan sempurna. Dengarkanlah, para bikku, tanpa kematian telah dicapai, aku akan memberikan instruksi kepada kalian, aku akan mengajarkan dhamma kepada kalian. Dengan mempraktikkan sesuai yang diinstruksikan, dengan menembusnya untuk kalian sendiri di sini dan saat ini melalui pengetahuan langsung, kalian akan segera memasuki dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci yang karenanya para anggota keluarga meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Ketika hal ini dikatakan, para biku dari kelompok 5 itu menjawabku sebagai berikut. Teman Gotama, dengan perilaku, praktik, dan pelaksanaan pertapaan keras yang engkau jalani, engkau tidak mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, tidak mencapai keluhuran apapun dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia. Karena sekarang engkau hidup dalam kemewahan, telah meninggalkan usahamu dan kembali kepada kemewahan, bagaimana mungkin engkau telah mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, telah mencapai keluhuran apapun dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia? Ketika hal ini dikatakan, aku memberitahu mereka, Sang Tathagata tidak hidup dalam kemewahan, juga tidak meninggalkan usahanya dan tidak kembali kepada kemewahan. Sang Tathagata adalah yang sempurna, seorang yang tercerahkan sempurna. Dengarkanlah, para bikku, tanpa kematian telah dicapai. Aku akan memberikan instruksi kepada kalian, aku akan mengajarkan dhamma kepada kalian. Dengan mempraktikkan sesuai yang diinstruksikan, dengan menembusnya untuk kalian sendiri di sini dan saat ini melalui pengetahuan langsung, kalian akan segera memasuki dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci yang karenanya para anggota keluarga meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah.
Untuk kedua kalinya para bikku dari kelompok 5 itu berkata kepadaku, "Teman Gotama, dengan perilaku, praktik, dan pelaksanaan pertapaan keras yang engkau jalani, engkau tidak mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, tidak mencapai keluhuran apapun dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia. Karena sekarang engkau hidup dalam kemewahan, telah meninggalkan usahamu dan kembali kepada kemewahan, bagaimana mungkin engkau telah mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, telah mencapai keluhuran apapun dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia?" Untuk kedua kalinya aku memberitahu mereka, Sang Tathagata tidak hidup dalam kemewahan, juga tidak meninggalkan usahanya dan tidak kembali kepada kemewahan. Sang Tathagata adalah yang sempurna, seorang yang tercerahkan sempurna. Dengarkanlah, para bikku, tanpa kematian telah dicapai. Aku akan memberikan instruksi kepada kalian, aku akan mengajarkan Dhamma kepada kalian. Dengan mempraktikkan sesuai yang diinstruksikan, dengan menembusnya untuk kalian sendiri di sini dan saat ini melalui pengetahuan langsung, kalian akan segera memasuki dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci yang karenanya para anggota keluarga meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Untuk ketiga kalinya para bikku dari kelompok 5 itu berkata kepadaku, "Teman Gotama, dengan perilaku, praktik, dan pelaksanaan pertapaan keras yang engkau jalani, engkau tidak mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, tidak mencapai keluhuran apapun dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia. Karena sekarang engkau hidup dalam kemewahan, telah meninggalkan usahamu dan kembali kepada kemewahan, bagaimana mungkin engkau telah mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, telah mencapai keluhuran apapun dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia?" Ketika hal ini dikatakan, aku bertanya kepada mereka, "Para bikku, pernahkah kalian mendengar aku berkata seperti ini sebelumnya?" "Tidak, Yang Mulia." Para bikku, Sang Tathagata adalah seorang yang sempurna, seorang yang tercerahkan sempurna. Dengarkanlah, para bikku, tanpa kematian telah dicapai. Aku akan memberikan instruksi kepada kalian, aku akan mengajarkan Dhamma kepada kalian. Dengan mempraktikkan sesuai yang diinstruksikan, dengan menembusnya untuk kalian sendiri di sini dan saat ini melalui pengetahuan langsung, kalian akan segera memasuki dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci yang karenanya para anggota keluarga meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Aku berhasil meyakinkan para bikku dari kelompok 5. Kemudian aku kadang-kadang memberikan instruksi kepada 2 bikku sementara 3 lainnya mengumpulkan dana makanan, dan kami berenam bertahan hidup dari apa yang dibawa kembali oleh ketiga bikku dari perjalanan mereka menerima dana makanan. Kadang-kadang aku memberikan instruksi kepada 3 bikku sementara 2 lainnya mengumpulkan dana makanan, dan kami berenam bertahan hidup dari apa yang dibawa kembali oleh kedua bikku dari perjalanan mereka menerima dana makanan. Kemudian para bikku dari kelompok 5, setelah diajari dan diberikan instruksi olehku,
dengan diri mereka sendiri tunduk pada kelahiran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kelahiran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, yaitu nibbana, mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, yaitu nibbana. Dengan diri mereka sendiri tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, yaitu nibbana. Mereka mencapai keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, yaitu nibbana. Pengetahuan dan penglihatan muncul pada mereka, kebebasan kami tidak tergoyahkan, ini adalah kelahiran kami yang terakhir. Sekarang tidak ada lagi penjelmaan makhluk yang baru. Para biku, terdapat 5 utas kenikmatan indriya ini. Apakah 5 ini? Bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, berhubungan dengan keinginan indriya, dan merangsang nafsu. Suara-suara yang dikenali oleh telinga yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, berhubungan dengan keinginan indriya, dan merangsang nafsu. Bau-bauan yang dikenali oleh hidung yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, berhubungan dengan keinginan indriya, dan merangsang nafsu. Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, berhubungan dengan keinginan indriya, dan merangsang nafsu. Objek-objek sentuhan yang dikenali oleh badan yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, berhubungan dengan keinginan indriya, dan merangsang nafsu. Ini adalah 5 utas kenikmatan indriya. Sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang terikat dengan kelima utas kenikmatan indriya ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dan yang menggunakannya tanpa melihat bahaya di dalam hal-hal ini, atau tidak memahami jalan membebaskan diri dari hal-hal ini, dapat dipahami bahwa mereka telah menemui bencana, menemui kemalangan, yang jahat dapat melakukan apapun yang ia sukai terhadap mereka. Misalkan seekor rusa hutan yang terbaring terikat di atas tumpukan jerat, dapat dipahami bahwa ia telah menemui bencana, ia telah menemui kemalangan. Pemburu dapat melakukan apapun yang ia sukai terhadap rusa itu, dan ketika pemburu itu datang, rusa itu tidak mampu pergi kemanapun yang ia inginkan. Demikian pula, sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang terikat dengan kelima utas kenikmatan indriya ini, tergila-gila pada hal-hal ini, dan menyerah total pada hal-hal ini, dan yang menggunakannya tanpa melihat bahaya di dalam hal-hal ini, atau tidak memahami jalan membebaskan diri dari hal-hal ini, dapat dipahami bahwa mereka telah menemui bencana, menemui kemalangan, yang jahat dapat melakukan apapun yang ia sukai terhadap mereka.
Sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang tidak terikat dengan kelima utas kenikmatan indria ini, tidak tergila-gila pada hal-hal ini, dan tidak menyerah total pada hal-hal ini, dan yang menggunakannya dengan melihat bahaya di dalam hal-hal ini dan memahami jalan membebaskan diri dari hal-hal ini, dapat dipahami bahwa mereka tidak menemui bencana, tidak menemui kemalangan, yang jahat tidak dapat melakukan apapun yang ia sukai terhadap mereka. Misalkan seekor rusa hutan yang tidak terbaring terikat di atas tumpukan jerat, dapat dipahami bahwa ia tidak menemui bencana, ia tidak menemui kemalangan. Pemburu tidak dapat melakukan apapun yang ia sukai terhadap rusa itu, dan ketika pemburu itu datang rusa itu mampu pergi kemanapun yang ia inginkan. Demikian pula, sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang tidak terikat dengan kelima utas kenikmatan indria ini, tidak tergila-gila pada hal-hal ini, dan tidak menyerah total pada hal-hal ini, dan yang menggunakannya dengan melihat bahaya di dalam hal-hal ini dan memahami jalan membebaskan diri dari hal-hal ini, dapat dipahami bahwa mereka tidak menemui bencana, tidak menemui kemalangan, yang jahat tidak dapat melakukan apapun yang ia sukai terhadap mereka. Misalkan seekor rusa hutan sedang mengembara di hutan belantara, ia berjalan tanpa takut, berdiri tanpa takut, duduk tanpa takut, berbaring tanpa takut. Mengapakah? Karena ia berada di luar jangkauan pemburu. Demikian pula, dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, seorang bikku masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Bikku ini dikatakan telah membutakan mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, seorang bikku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Bikku ini dikatakan telah membutakan mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan meluruhnya sukacita, seorang bikku berdiam dalam keseimbangan, dan penuh perhatian dan waspada penuh, masih merasakan kenikmatan pada jasmani, ia memasuki dan berdiam dalam jana ketiga, yang sehubungan dengannya para mulia mengatakan, ia memiliki kediaman yang menyenangkan yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Ia memiliki kediaman yang menyenangkan yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Bikku ini dikatakan telah membutakan mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata mara dari kesempatannya. Kemudian dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, seorang bikku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Bikku ini dikatakan telah membutakan mara,
menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata Mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan sepenuhnya melampaui persepsi bentuk, dengan lenyapnya persepsi kontak indria, dengan tanpa perhatian pada persepsi keberagaman, menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas. Seorang biku masuk dan berdiam dalam landasan ruang tanpa batas. Biku ini dikatakan telah membutakan Mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata Mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas, menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas, seorang biku masuk dan berdiam dalam landasan kesadaran tanpa batas. Biku ini dikatakan telah membutakan Mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata Mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, seorang biku masuk dan berdiam dalam landasan kekosongan. Biku ini dikatakan telah membutakan Mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata Mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan sepenuhnya melampaui landasan kekosongan, seorang biku masuk dan berdiam dalam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Biku ini dikatakan telah membutakan Mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata Mara dari kesempatannya. Kemudian, dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, seorang biku masuk dan berdiam dalam lenyapnya persepsi dan perasaan. Dan noda-nodanya dihancurkan melalui penglihatannya dengan kebijaksanaan. Biku ini dikatakan telah membutakan Mara, menjadi tidak terlihat oleh si jahat dengan mencabut mata Mara dari kesempatannya, dan telah menyeberang melampaui kemelekatan pada dunia. Ia berjalan tanpa takut, berdiri tanpa takut, duduk tanpa takut, berbaring tanpa takut. Mengapakah? Karena ia berada di luar jangkauan si jahat. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa.